Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Object Oriented Programming, bisa disingkat OOP. Yang pertama adalah encapsulation. Encapsulation seringkali dianggap sebagai penyembunyian informasi. Dapat diartikan juga pengemasan data dan fungsi dalam wadah bernama objek. Encapsulation memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Di sini saya sudah membuat kelas utama, yaitu mahasiswa.java ini. Dan yang kedua, isi data.java ini untuk mengakses atribut kelas yang ada di mahasiswa. Terus data untuk yang harus dimasukkan harus bersifat private. Di sini saya sudah membuat dua, yaitu name dan nama. Setelah datanya sudah saya buat private, untuk metode-metodenya saya buat publik. Itu sebagai berikut. Setelah kelas utama ini sudah selesai saya buat, diisi data.java ini, saya mengakses atribut yang ada di kelas mahasiswa dengan cara sebagai berikut, yaitu memanggil mahasiswa, lalu mengisi name dan namanya menggunakan set name dan set nama yang ada di metode-metode publik tadi yang ada di mahasiswa.java. Setelah itu saya print learn sebagai berikut, dan hasilnya sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari name dan nama dari encapsulation. Selanjutnya saya akan membahas tentang inheritance. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik OOP yang kedua, yaitu inheritance. Inheritance merupakan sifat dalam bahasa berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan ke kelas lain. Di sini saya langsung ke contoh program untuk inheritance. Di sini kelas utama saya yaitu kelas lingkaran, yang dimana kelas ini bisa diwariskan ke kelas silinder. Dan kelas silinder ini bisa mengakses metode-metode dan data-data dari kelas utama saya yaitu kelas lingkaran. Di kelas lingkaran ini saya sudah mengisikan data privat double jari-jari. Untuk metode-metodenya seperti berikut, yaitu public double get jari-jari, public void set jari-jari, public double hitung keliling, dan hitung luas. Nah, data-data dan metode-metode ini yang ada di kelas utama yaitu kelas lingkaran bisa diwariskan ke kelas silinder. Dan di kelas silinder ini dia mengambil suatu, bisa dibilang warisan dari kelas lingkaran dengan kata kunci super. Kata kunci super ini dipakai untuk merujuk pada member atribut dan metode dari kelas utama, yaitu parent kelas ini yang saya buat kelas lingkaran. Selanjutnya ini merupakan metode-metode dan kelas dari
silinder, dan selanjutnya ini merupakan cara pemanggilan dari kelas silinder. Dan berikut merupakan output yang akan dihasilkan. Ini merupakan hasil dari Println yang saya coba dari kelas silinder. Dan hasilnya sebagai berikut. Perhitungan jari-jari, tinggi, luas, keliling, dan dari data silinder ABC sama EGZ. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang polymorphism. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik OOP yang ketiga, yaitu polymorphism. Polymorphism merupakan suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Contohnya seperti yang saya praktekkan di sini. Di sini saya ada parent class, yaitu kelas hewan. Di sini ada metode string suara, yaitu suara hewan. Dan ini adalah kelas turunannya, yaitu ada kelas burung, kelas kucing, dan kelas anjing. Di sini semua ambil dari turunan dari kelas hewan dengan metode suara yang berbeda-beda. Dan di sini saya coba untuk setiap kelas dari turunan hewan, dan hasilnya seperti berikut. Yang untuk pertama ini merupakan suara burung dan hasilnya seperti berikut. Itu hasil dari turunan hewan yang kelas burung ini. Dan yang kedua ini adalah suara kucing yang turunan hewan yang dari kelas kucing. Dan yang ketiga adalah suara anjing dari kelas anjing ini. Dan yang terakhir suara hewan, ini suara hewan itu yang dari parent class, itu kelas hewan ini. Sekian dari saya, terima kasih.